Dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Dinasti ini adalah sebuah sistem kekhalifahan yang didasarkan pada konsep monarki. Khalifah pertama dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf, yang mana ketika ia menduduki jabatannya banyak hal negatif yang ia lakukan, sehingga prosesnya pun menimbulkan kontroversi di dunia Islam. Yang demikian, hadirnya dinasti ini bukan berdasarkan hukum musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syahradan Alfitor Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Oke, yang seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari dinasti Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Dinasti ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 570 Masehi. Mungkin dalam benak kita terbesit pertanyaan, kenapa sih dinasti tersebut dinamakan Abbasiyah? Jawabannya adalah karena para pendiri dan penguasa dinasti tersebut merupakan keturunan dari Abbas, yakni yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Untuk corak kerajaannya, dinasti Abbasiyah lebih demokratis dari dinasti sebelumnya, yakni dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah memiliki hasrat atau misi untuk menyebarluaskan Islam dengan cara menyebarluaskan wilayahnya sehingga ke Asia Tengah, bagian India, Cina, dan ke Eropa, Spanyol, Aljazair, dan lain sebagainya. Islam ketika zaman dinasti Abbasiyah bisa dikatakan maju dengan pesat, karena ada beberapa faktor yang membuat Islam maju pesat pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama, munculnya kota-kota peradaban dunia, yaitu kota Baghdad dan kota Samara. Yang kedua adalah banyaknya tempat-tempat keilmuan dan peribadatan. Ada Darul Hikmah yang kita kenal ya, perpustakaan pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah banyaknya ilmuwan yang muncul macam ilmu. Yang pertama dari ilmu filsafat, kita kenal itu Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Yang kedua adalah dari ilmu matematik, kita kenal Al-Khwarizmi yang bisa menemukan angka 0. Dan yang selanjutnya adalah ilmu kedokteran, kita pasti sangat kenal, yaitu Ibnu Sina. Nah, itu sedikit gambaran tentang faktor-faktor mengapa Islam bisa maju pada zaman dinasti Abbasiyah. Ada faktor yang mendorong untuk umat-umat atau manusia-manusia pada zaman Abbasiyah itu memiliki hasrat keinginan untuk maju. Karena yang pertama adalah faktor internal, faktor ajaran dari agama Islam, karena mereka mengikuti Al-Quran dan hadis yang membuat mereka terpacu untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan, ditandai dengan lahirnya para ilmuwan Muslim yang memiliki kontribusi di dunia hingga saat ini. Di antara 7 tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama Ibnu Sina. Beliau merupakan ilmuwan di bidang kedokteran. Di dunia barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran dunia dengan kitabnya yang terkenal Qanun Fi'atib. Selanjutnya yaitu Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang ilmuwan di bidang matematika. Beliau selain ahli di matematika, beliau juga ahli dalam bidang geografi dan astronomi. Beliau juga merupakan penemu angka 0 dan penemu aljabar, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Yang ketiga, Al-Farabi. Beliau merupakan ilmuwan di bidang filsafat. Selain di bidang filsafat, beliau ahli dalam bidang pengobatan dan juga bahkan musik. Beliau dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Selanjutnya yaitu Ibnu Rushd. Beliau merupakan seorang ilmuwan di bidang fikih, filsafat, dan astronomi. Beliau di dunia barat dikenal dengan nama Averroes. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Beliau merupakan ilmuwan di bidang tasawuf. Kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau dijuluki sebagai bapak tasawuf karena keahliannya di bidang tasawuf. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Kindi. Beliau merupakan seorang filsuf pertama dari Arab. Beliau ahli dalam bidang filsafat. Beliau juga menguasai ilmu lain seperti ilmu logika, psikologi, dan meteorologi. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada Ibnu Khaldun.
Beliau merupakan ilmuwan di bidang sosiologi. Beliau ahli dalam bidang sosial, namun ahli juga dalam bidang lain seperti ilmu kalam, fikih, dan ekonomi. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizti Indah. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Ada 7 faktor penyebab kemunduran kekuasaan Bani Umayyah, yaitu yang pertama ada persoalan suksesi kekhalifahan, sikap glamor penguasa, perlawanan kaum Khawarij. Selanjutnya ada perlawanan dari kelompok Syiah, meruncingnya pertentangan etnis, timbulnya stratifikasi sosial, munculnya kekuatan baru. Kemunduran atau bahkan kehancuran peradaban Islam. Yang pertama, hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia dan rendahnya semangat para ahli dalam mengenali budaya Islam. Kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492 Masehi berdampak buruk terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para ahli tidak banyak memiliki motivasi untuk mengkaji ilmu pengetahuan lagi karena mereka sudah merasa putus asa akibat serangan yang dilakukan oleh para penguasa Kristen dan tindakan para penguasa tersebut terhadap peninggalan peradaban Islam. Selanjutnya yaitu banyaknya orang Eropa yang menguasai ilmu pengetahuan dari Islam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tidak hanya orang-orang Islam yang diberikan kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga kesempatan itu diberikan kepada semua orang, termasuklah orang-orang Kristen Barat yang tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Andini dengan nomor NIM 12240301008. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kemunduran dinasti Abbasiyah yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi kemegahannya oleh para penguasa. Jadi gaya hidup mewah para penguasa ini menyebabkan kemerosotannya ekonomi serta melemahnya militer. Yang kedua, yaitu persaingan antara kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah. Persaingan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ini menyebabkan melemahnya dinasti. Yang ketiga, konflik agama. Konflik antara sekte Islam Sunni dan Syiah juga berkontribusi pada penurunan dinasti. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, pemberontakan. Pemberontakan ini sering terjadi di hadapan pemerintahan Abbasiyah yang akhirnya dapat melemahkannya dinasti. Yang kedua yaitu dominasi Turki. Dominasi rakyat Turki dalam militer dan pemerintahan Abbasiyah ini melemahkan kekuasaannya. Yang terakhir yaitu dominasi Persia. Orang-orang Persia juga mendominasi pemerintahan dan melemahkan pemerintahan Abbasiyah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kemunduran dinasti Abbasiyah tidak berarti menjadi akhir dari kemakmuran. Perkembangan intelektual dan ekonomi berlanjut, tetapi kemunduran itu hanya berarti transformasi kerajaan dan kegagalan untuk menyatukan kerajaan yang luas menjadi satu kesatuan politik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon